Halo teman, jangan lupa subscribe. Menghalangi orang lain menjadi pelanggan kita. Nah, ini filosofi Yamaha. Cukup 7 detik, ciptakan kesan pertama yang baik terhadap konsumen. Yang pertama, penampilan. Ya, penampilan itu penilaian tanpa tanpa bahasa, tanpa diungkapkan. Penampilan itu tiba-tiba orang bisa menilai karena penampilan juga kadang-kadang. Walaupun katanya jangan menjudge seseorang, jangan menilai seseorang dari penampilan. Tapi faktanya tetap berpengaruh. Ya enggak? Teman-teman lah, saya mau belajar ngaji lah, ya. Belajar ngaji ya. Muslim kan ya? Beberapa muslim, saya mau belajar ngaji. Mana ustaznya itu sebelah sana? Tahu-tahu ternyata ustaznya rambutnya mohak. Mohak ini gede. Mungkin sih nggak segede gitu lah. Foto asuh. Oh, mau nggak belajar ngaji sama dia? Pasti mikir dulu. Ah salah kali bukan dia kayaknya. Ya kan? Pasti gitu karena penampilan kamu. Nih berdua senyum. Terutama hati-hati wanita. Di sini ada neng-neng nggak ada ya? Nah itu kalau lagi datang bulan dulu, ada sini WC, ya betul. Salam. Sikapnya sopan. Oh kita kan orang Indonesia ya, kita mengenal sopan santun. Nah itu. Sampai di sini ada pertanyaan dulu. Masih enteng lah ya. Nah perlu ditahu juga, materi saya semuanya santai. Jadi nggak usah perlu tegang kayak mau belajar matematika. Ya, slow aja. Teman-teman tiba-tiba nyetuk, ngacung, angkat tangan nggak apa-apa. Saya bebasin, asal di sini jangan tidur aja. Ya, wah Pak, saya mau tanya yang itu, boleh. Ya, dialog juga boleh. Kita materinya santai. Saya bukan sedang ngasih kuliah, saya bukan sedang ngajarin matematika, jadi ngobrol. Padahal katanya tunggu pada nih penampilan, ya, ini detailnya aja lah. Intinya penampilannya harus baik lah. Penampilan harus baik, tapi jangan lupa hati kita harus baik. Kita harus pede, jangan gampang minder. Ah saya mana saya minder sama sama. Saya juga anak saya ngeh banget anak STM gimana. Saya suka sama cewek ini nggak berani ngomong, nggak berani deketin gitu kan. Diambil lalu pokoli. Kamu yang ini pakai gue lagi pakai jalan, terus nyakal putih, itu bikin bau, ya. Nah, yang penting kita harus pede, ya. Apa? Harus pede. Kenapa harus pede anak STM? Saya pengen dengar suaranya anak STM. Menurut teman-teman, kenapa anak SMK harus pede? Coba kayak buka suara. Nah, apa kelebihan anak STM dibanding SMA? Toh, masa nggak tahu? Wah, saya nggak punya kelebihan, ya. Bahaya kalau gitu. Kalau ada yang mau buka suara, satu perkata aja. Apa? Percaya diri, Pak. Hah? Percaya diri. Percaya diri ya. Kenapa? Percaya diri. Kelebihannya apa maksudnya? Ya sudah aja. Maksud saya ini pertanyaannya. Kelebihan anak SMK ya. Berbisa. Ya. Apa kelebihannya dibanding sekolah lain? Bukan, maksudnya gini. Saya tuh harus pede jadi anak STM. Kenapa? Karena saya baru lulus aja bisa masuk kerja. Betul nggak? Betul. Kenapa? Karena punya keahlian, kompetensi. Ya, nggak sedikit kok teman-teman yang PKL habis itu ngomong ke saya, Pak, boleh nggak sih diambil? Belum lulus. Mungkin untuk dakwah lulus, karena diambil anaknya bagus Pak. Kalau baru lulus saya ambil, saya. Ya. Jadi anak SMK itu gampang dapat kerja, itu harus pede. Nah kalau orang udah kerja, kenapa harus minder? Kan punya uang dong ya? Ya nggak? Nah, pede ya. Ngomong apa nih? Yes, kan? Pede. Itu pentingnya penampilan. Tapi tidak hanya penampilan yang penting, tapi kitanya harus pede. Nah, penampilan teman-teman hari ini kan pasti semua baju baru nih. Baju lebaran kayaknya nih, ya kan, baju baru semua nih. Pulang PKL berapa bulan?
Saluran jangan sampai lecet, karena saya tahu cuma satu-satunya kan. Nah, jangan sampai lecet, diatur nanti intinya. Ya. Ada teori senyum 227. Apa itu? 227 itu kanan 2 cm, kiri 2 cm, tahan 7 detik. Itu senyum. Pak, boleh nggak 70 detik? Boleh, maka mana langsung ya gimana? Cuma yang 70 detik nih. John. Nah ini nanti biar nggak kaget, ciri khasnya mana ini? Kalau ketemu pelanggan baru datang, salam semakin di depan, ya. Tapi dengan tidak mengurangi rasa hormat. Kalau memang muslim, assalamualaikum juga boleh. Malah sangat dianjurkan. Assalamualaikum boleh. Setelah itu baru salam semakin di depan. Jadi jangan aneh nanti kalau diajarin seperti ini. Selamat datang di Yamaha Talaga, misalkan. Yang berjalan. Nah, kalau datang ke dealer, pasti ada 3 divisi ini: sales, service, dan spare part. Sales itu penjualan unit motor. Service itu ya teman-teman nanti bengkel. Spare part juga di bengkel, tapi penjualan spare partnya. Biasanya yang selalu sepaket service dan spare part. Nah gitu. Jadi ada yang tiga-tiganya ada yang hanya service dan spare part. Tergantung dari teman-teman. Saya jelaskan yang service. Teman-teman nanti di sana pasti ketemu dengan makhluk seperti ini. Nah, ini namanya, nama seragamnya seperti ini, namanya Service Advisor, SA. Oh banyak istilahnya nih, jabatannya. Disebut chief, ada chief, ya kan, ada yang kepala mekanik, ada yang SA. Nah kalau yang masih lebih suka bilangnya Service Advisor. Service, yaitu service, advisor itu penasehat. Penasehat servis. Nah, kedudukan dia nanti di bengkel itu adalah kepalanya. Jadi teman-teman harus kenal nih. Soalnya pernah saya iseng ngobrol sama anak PKL. Anak PKL-nya lagi bikin kopi. Saya marahin ya, tanya, kenapa anak PKL disuruh bikin kopi? Emang lagi siapa anak PKL? Dia kan di sini mau belajar. Oh iya Pak, maaf, biar saya bikin sendiri. Akhirnya SA-nya bikin kopi sendiri. Nah saya tanya sama anak PKL-nya, kamu disuruh siapa? Disuruh itu Pak. Ya itu dia siapa? Itu kan orang, dia bilang. Ya itu katanya. Nggak tahu nama, nggak kenal namanya siapa, jabatannya apa. Nah, yang saya harus tekankan nanti teman-teman, namanya baru datang harus kenalan sama orang-orang ini. Ya, SA itu kepala bengkel, ya. SA itu kepala bengkel, berarti atasannya teman-teman nanti di sana kan ya, harus nurut sama dia selama dia ngasih instruksi yang benar. Ya, kalau tanya-tanya juga boleh ke dia. Ya, kalau ada yang kesulitan bilang aja, jamaah jurusnya gitu Pak. Saya disuruh nanya ke Bapak. Ya kecuali momennya nggak pas ya. Jual lebih orang muslim, Pak ini cara kerjanya kumaha, beneran kan? Wah, ketinggian ya. Dia tugasnya kepala bengkel, melakukan SP7. Nah itu tugasnya dia. SP7 itu tahu kan? Tahu ya? Ada yang pernah lihat kayak gini kan ya? Nah ini SP7, dibaliknya itu SOP. Nah SP7 ini tugasnya SA. Fungsinya SP7 tahu? Mau lihat? Fungsinya SP7 tahu? SP7 itu harus dilakukan karena sebelum dilakukan servis harus diperiksa dulu kan. Nah periksanya itu SP7. Masa teman-teman datang, Pak saya ke dokter nih, datang dokter operasi gitu. Wah, mungkin nggak gitu. Datang-datang padahal masuk angin, operasi. Nah itu tujuannya itu. Standar pemeriksaan 7 item. Diperiksa dulu baru dijudgment, oh harus begini, harus begitu. Itu SP7. Tugasnya dia nih.
selain dia pemimpin bengkel, dikasih target juga, SPTJ juga. Nanti instruksinya muncul dari dia. Nih bro, dia mau ganti oli doang. Nih bro, ganti busi. Instruksinya dari dia. Nah teman-teman juga nanti di karirnya, kalau jadi teknisi ujung-ujungnya kalau naik pangkat seperti ini. SA, ya kalau beruntung saya bocorin dikit aja ya, biar teman-teman termotivasi. Ya kalau beruntung dapat dealer yang bagus, dapat dealer yang bagus lah secara penggajian. Contoh aja teknisi di Bandung bisa sampai dengan 3,5 juta. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Ini kita terakhir Bapak Ibu ya kan. Mau naik haji nggak Pak? Restuin dong jadi mekanik ya kan, gitu. Naik jadi ini sampai 5-6 juta. Bahkan yang tertinggi rekor di mana? Di Cirebon sebulan 8 sampai 9 ada. Kalau menjelang lebaran belasan juta. Nah ini saya biar ini udah mulai senyum kalau nggak juta ya, senyum mulai nanya kita dia dekat sama si Neng ya. Nah sebelah ini SN ada si Neng. Lalu penerimaan konsumen di bengkel. Yang pertama menerima siapa? Masa konsumen tiba-tiba datang dulu servis, kan enggak? Ada yang terima. Siapa yang nanya? SA. Nah itu tugasnya SA. Konsumen pertama ngambil nomor antrian, ya. Terus bertemu SA dan menjelaskan keluhan. Pak, keluhannya apa? Saya diabetes. Lain bengkel, lain dokter. Ngomongin keluhan, akhirnya ketemu solusi. SA ngasih solusi, ya kan? Dapat penjelasan dari SA. Ya. Terus si konsumennya nunggu. Nah, teknisi melakukan standar SOP-nya. Dapat instruksinya dari siapa? Dari SA. Ya, teman-teman nanti kalau dapat instruksi dari SA itu betul. Berarti SOP di dealer itu betul. Ya. Terus mendapat konfirmasi dari SA jika ada pekerjaan tambahan. Jadi konsumen kalau misalkan awalnya ganti oli, tapi setelah diperiksa harus tambah ganti busi. Nah ganti businya itu dijelaskan sama SA. Teman-teman boleh belajar menjelaskan. Nah motornya udah selesai, SA melakukan pengecekan terakhir alias final check. Kita ada namanya YDT, nanti ketemu di situ. Terus dijelaskan, ini tadi digini Pak, digituin gini dijelasin, sehingga muncul kesimpulan nanti servisnya bulan ya Pak, bulan ini yang akan diganti ini dicek. Terus baru bayar. Ya. Udah. Itu alurnya. Nah, hak konsumen. Ini kayak saya nih. Dia harus mendapatkan salam. Terus harus dijelaskan item yang telah dilakukan. Perkiraan biaya perawatan supaya tidak salah paham. Konsumen bawa uang 1 juta, tahu-tahu suruh bayar 2 juta, 3 juta, ngamuk nggak? Ya kan? Makanya harus dijelaskan sebelum diganti. Ya, paham ya? Ya logika aja kayak kita mau beli apa? Contoh. Apa biasanya beli apa? Hah? Beli rokok kalau saya ya, kalau teman-teman udah juga ya sebenarnya. Beli rokok, tulisannya rokok 25 pas bayar berapa? 50.000. Kesel nggak? Nah, itu. Jadi harus sebelum kita memutuskan untuk beli, kita harus tahu harganya, gitu kan? Teorinya. Sehingga konsumen pun sama. Harus dikasih tahu dulu, ini harga olinya sekian, jasa servisnya sekian, total sekian ya. Kalau dia udah deal baru dikerjain. Waktunya pun sama, diestimasi. Oh ini biasanya 1 jam, 2 jam, 3 jam. Supaya dia, kalau ternyata harus nginep, taunya dia nunggu dari pagi sampai sore kan ya. Terus harus konfirmasi setiap ada pergantian spare part. Terus ngasih tahu jadwal berikutnya, total biaya, terus dapat ucapan terima kasih. Nah, itu hak-hak pelanggan. Haknya ini kita pajang di dealer masing-masing. Artinya konsumen bisa baca. Sehingga konsumen akan komplain jika tidak mendapatkan ini. Ya. Mau diingat ya. Nanti kalau lupa ya tinggal dibaca di dealer masing-masing.
kurang lebih berapa bulan. Nah ini yang tadi saya tunjukin itemnya di dealer nanti ada. Jadi bukan untuk dihafal. Total ada 23 pengerjaan. Nggak mungkin hafal. So nomor berapa tahun? Ya nggak mungkin hafal kan? Nah, makanya ini dikasih gantungan seperti ini untuk digantung di motor. Sediakan spidol untuk di checklist mana yang sudah dilakukan mana belum. Nah, fungsi lainnya menghargai lumayan. Ya ini ada SOP. Nah, jenis servis ada beberapa. Yang pertama KSG alias servis gratis. Jadi jangan aneh, konsumen mau bayar pakai kartu ya. Nah, itu namanya KSG. KSG itu ada 1 sampai 4. KSG 1 sampai 4 ya. Yang KSG pertama gratis servis dan oli. Sisanya hanya servisnya yang gratis. Nah, ini ada sampai 4 ya. Oke, selanjutnya ada juga yang berbayar, servis berbayar atau servis berkala, KSB. Ya, jadi ada 2 jenis ya, ada yang bayar, ada yang gratis. Karena ini nanti bakalan istilahnya jadi konsumsi bahasa sehari-hari di dealer. Apa ini? KSG, apa ini? KSB. Apa ini? Ganti oli, ganti konstir kan? Mohon dibiasakan sekarang. Ada juga motor garansi. Jadi setiap pembelian motor itu ada garansinya. Ya, ada garansinya. Jadi jangan aneh kalau konsumen datang ke bengkel, dia komplain misalkan minta ganti tapi nggak bayar, itu garansi. Dia bisa melakukan klaim kepada kita. No, macam-macam garansinya. Ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun, ada yang 50.000 tahun ya, 5 tahun. Ya, jadi paling lama 5 tahun garansi. Item-itemnya ya, masing-masing. Sampai sini paham teman-teman? Sudah siap PKS? Siap. Belum? Saya dulu. Nah, di dealer juga ada bagian spare part. Nah, tugasnya apa? Ya jual kan. Impor. Di situ nanti ada SOP-nya segala macam. Tapi kayaknya teman-teman nggak ada yang di bagian ini di teknisi aja. Cuma nanti biar tahu. Jadi setiap pergantian spare part mintanya ke orang spare part. Biasanya orangnya yang di gudang, tertutup, tersembunyi. Kalau manggil dia, kalau sebagai kembang, itu orang spare part. Ngantuk teman-teman? Apa mau nyanyi dulu? Amin kapitain. Lalu dari sini langsung pada berkopi. Nah, berikutnya saya jelaskan mengenai setup bengkel Yamaha. Apa itu setup? Setup itu kita bangun bengkel, bikin bengkel, ya kan? Itu namanya setup. Sebelum bikin bengkel, kita pasti analisa dulu. Apa yang kita analisa? Yang pertama, demand-nya. Demand itu permintaannya. Jumlah populasi motor Yamaha di wilayah misalkan contohnya Maja ada berapa, Talaga ada berapa. Jadi kita nggak semata-mata tiba-tiba bikin bengkel aja di sini. Enggak, kita punya data jumlah pengguna motor Yamaha di wilayah tersebut yang mau kita setup. Gitu. Jadi kalau teman-teman melihat bengkel pasti ada konsumennya.
karena sudah kita analisa. Teman-teman kalau beli motor kan ada alamat di STNK kan ya. Nah itu data itu kita punya. Terus kita juga analisa SCR. SCR itu service cover ratio. Maksudnya jumlah bengkel di daerah situ sudah cukup atau enggak untuk cover jumlah motor yang ada. Contoh misalkan jumlah konsumen ada 500 sebulan ya kan. Udah ada bengkel satu, service entry-nya 500 per bulan. Butuh bengkel lagi nggak? Butuh nambah nggak bengkelnya? Enggak dong. Konsumen 500 sudah habis sama satu bengkel. Yang perlu nambah. Itu contohnya, itu maksudnya service cover ratio. Paham nggak? Intinya sih saya mau bilang setiap bengkel yang nanti teman-teman kerja di situ itu pasti ada konsumennya. Karena yang Mas sudah analisa sebelum bikin bengkel di situ. Ya kalau sepi relatif lah, ada yang sepi memang. Nah sampai seperti ini kita analisa dari Google Earth, kita zoom sampai kelihatan. Kalau warna seperti ini berarti banyak pemukiman misalkan. Ini kan warna-warna ini kan. Tapi ada juga yang ngeblank tuh, ngeblank pada pasir gitu kan. Nah itu jangan bikin bengkel di situ. Nanti yang mau servis onta ya. Ya, kita pelajari juga selain populasi manusia dan pengguna sepeda motor. Terus kita analisa juga lingkungan bisnis yang telah ada yang tadi saya bilang. Kalau sudah ada bengkel, ngapain bikin lagi? Terus gaya hidup masyarakat sekitar kita juga analisa. Ya. Nah, seperti ini nih. Sampai analisanya detail seperti ini. Jadi ketahuan saya mau bikin di sini nih. Nah, kita analisa, bengkel berikutnya 36 kilo jaraknya, 24 kilo ke sini 11 kilo. Jauh kan dia, jauh kemana-mana kan? Nah, terus kita analisa, ternyata di sini 131 orang. Konsumen di sini 296, 282, total 700 kita bikin. Ya kan? Itu caranya. Jadi dicek ada bengkel, jarak bengkel lain sama jumlah konsumen di sekitar, sehingga ada bengkel. Ya kurang lebih gitu lah. Nah, filosofi bengkel, tempat servis layaknya rumah sakit. Ya, seperti tadi saya bilang. Ya, pasti diperiksa dulu baru dilakukan pekerjaan. Tidak tiba-tiba disuruh operasi. Datang-datang masuk angin suruh bedah perutnya. Saya enaknya gitu ya. Wah, jantungnya rusak, ganti sama jantung kambing. Kan nggak bisa ya. Analisanya cepat. Bengkel pun sama seperti rumah sakit, tapi pasiennya motor. Yang punya motor tetap manusia. Ya kan, manusia tukang marah-marah. Ya kan? Kalau nggak puas marah, ya bayar pengen murah. Ya kan? Cuma-cuma. Alat-alat bengkel seperti alat-alat kedokteran. Artinya harus dijaga baik-baik, ya kan? Mau disuntik, tapi bekasnya orang yang kena HIV, berarti nggak mau kan? Harus apik kedokteran. Begitupun di bengkel. Kompresor, alat-alat lain kita harus gunakan. Nah, mekaniknya layaknya seorang dokter. Ya, namanya dokter. Mau teman-teman sakitnya bisul, tapi operasi segala macam, ya kan? Padahal cuma bisul. Ya, kenal bisul, ya. Terus kalau diapain? Bedah riwayat. Jadi harus jadwal harus benar. Belajar jadwal itu bertahap, nggak bisa sekaligus. Jadi teman-teman jangan minder ketika nanti lulus sampai dengan kelas 3 nanti atau kelas 12 gitu. Nggak usah minder, wah saya belum bisa jadwal, karena itu butuh pengalaman, butuh yang tepat. Teman-teman kita di Yamaha itu macam-macam unik orang. Jadwalnya itu ada yang baru dengan kredit ininya dulu juga dipegang motor, ada yang sampai segitunya. Ya, itu butuh jam terbang. Teman-teman kalau memang suka dunia itu silakan dalami. Jangan kayak saya dulu nggak mendalami itu. Dulu sekolah STM seperti teman-teman, tapi nggak mendalami itu. Saya lebih suka main musik begitu. Kuliah teknik mesin lagi, tapi ngeband lagi. Gitu. Jadi akhirnya nggak jago mesin. Cuman sekarang
Ya mau ngomong belajar. Nah ini tugasnya mekanik layaknya seperti dokter, mendiagnosa, menganalisa kerusakan. Nggak boleh bener-bener apa ya, zero mistake kalau bahasa orang Indonesia. Zero mistake guys, nggak boleh ada kesalahan. Ya, karena ada uangnya. Konsumen engagement harus ganti ECU, harganya berapa? 2 juta. Pasti ganti ECU, tetap mogok. Nah, ternyata bukan itu misalnya kabelnya. Semuanya pasti komplain. Ya, kurang lebih itu. Tugasnya harus dapat berkomunikasi dengan baik. Karena tadi ya, filosofinya pasien atau konsumen kita itu punya masalah, makanya datang ke bengkel. Ya, makanya harus ditangani dengan baik. Tak boleh dijutekin. Orang punya banyak masalah, belum bayar cicilan, belum bayar anak sekolah, harus benerin motor, tahu-tahu pas datang ke bengkel, Pak motor saya rusak, itu mama newek, wah, nambah. Nah saya sampaikan, ini struktur organisasi di dealer teman-teman, harus tahu. Pimpinan tertingginya ya, manajernya ya, manajer. Kalau orang sini biasa bilang kacap. Kacap itu singkatan dari kepala cabang. Ya, jadi itu pimpinan tertingginya, tapi nggak usah takut, orangnya baik-baik biasa. Nggak usah banyak minder aja, teman-teman anak STM nggak usah banyak minder, nggak usah banyak takut. Banyakin bertanya biar nggak ketahuan, kita nggak tahu. Di bawahnya kacap ada SA kalau di bengkel. Nah di bawahnya SA ada teknisi, ada juga servis counter yang tadi neng tadi. Nah ini teman-teman nanti kerjasama dengan mereka yang merah-merah ini. Sisanya yang lain supervisor sales, spare part. Ya, pimpinan tertingginya kacap, di bawahnya SA, baru teknisi. Nah teknisi ini rekan teman-teman. Bajunya sama seperti ini. Ya, dulu mereka juga sama seperti teman-teman sekolah STM. Ya, ajak ngobrol aja, tanya-tanya OP ini. Di sini ada 23 item. Pastikan pulang dari PKL semua sudah pernah teman-teman pelajari dan sudah mahir. Itu tujuan dari PKL. 3 bulan itu lama loh. 3 bulan itu lama. Fungsi SA lebih kayak tadi tentang fungsi. Ini teknisi ya, buatnya nyari motor kurang lebih. Tuh, persyaratan minimal SMA aja. Nah, ada juga ya servis counter, biasanya cewek, ada juga yang cowok, tergantung. Nah, ini tugasnya administrasi, tukang input, servis, ya nerima uang juga kadang-kadang. Nah, ini contoh bentuk bengkel yang nanti teman-teman akan datangi. Ya, biar nggak aneh. Di sini datang kayak paham, masuk rumah sakit. Ini kurang lebih ya bentuknya dealer tuh. Ada label Yamaha-nya, ada nama dealernya, ada tulisan service spare part. Ada juga sales service spare part. Layoutnya kurang lebih segini. Ya, ada meja counter yang tadi, ada ruang tunggu, ada tempat pin. Ya. Ada juga yang 3S seperti ini, segede ini ada. Di sini salesnya, bagian di belakang ada. Nah ini toolsnya, pasti teman-teman sudah pernah lihat juga di sekolah ya. Harus lengkap. Nah yang ini tuh Yamaha Diagnostic Tool. Cuman ada di dealer Yamaha. Kalau di sekolah nggak ada. Nah, ini perlengkapannya total. Ada kompresor, energi air. Nah ini general tool biar bisa bedain ya sampai sana obeng. Ambilin obeng, carinya ke tempat ini ya. Dengan ambilin obeng nanti nyari di toilet ya biar tahu. Matiin kompresor nih kompresor. Jangan salah ya. Ambilin handy air. Nih satu pasang biasanya posisinya di. Nah ini di atas. Terus yang ada selangnya, nah, itu untuk niupin angin. Ya ini. Ada spesial tool, biasanya boxnya ada di dinding. Spesial tool. Pernah lihat ya? Nanti biar terbiasa.
espresso. Nah ini oil drainer. Kalau disuruh buang oli, cari tabung seperti ini. Tabung oli warna merah. Ya kalau nggak ada, tanya di mana biasanya. Karena kadang-kadang ada yang pakai drum. Biar nggak aneh ya. Nah terus ada FI tools. Nah alat seperti ini untuk membersihin injektor. Kelihatan? Yang hitam box hitam ini. Ini alat membersihin injektor. Ya. Nah ini data logger yang pakai laptop. Sampai sini paham ya? Bike link ini nih, yang merah-merah ini di bawah. Bentuknya seperti ini, bike link. Ya. Nah, bengkel pun sama seperti kita, tidak hanya merawat motor, tapi bengkelnya pun harus dirawat. Yang dirawat fisiknya, tools dan peralatannya. Ini contoh. Fisik bengkelnya harus nyaman, bagi jangan kotor, ya kan? Udara seger, ramah lingkungan, bapaknya orang rokok di dalam. Dirawat. Bengkel ada jadwalnya. Ini toolsnya. Nah ini pembuangan oleh limbahnya. Jadi kalau teman-teman lihat drum ini berarti limbah. Ya. Ini standarnya seperti ini. Ada kotak seperti ini untuk supaya drumnya itu tidak langsung menyentuh tanah. Karena aturan pemerintah ya. Sampai sini bisa diterima informasinya? Bisa. Ada yang ditanya nggak? Kalau mau ngobrol boleh. Ada yang ditanya mengenai bengkel? Apa saya lanjut dulu? Ya? Oke, lanjut ke education. Nah, seperti layaknya sekolah ada kelas 1, 2, 3, 10, 11, 12. Ya. Di Yamaha pun ada kelas-kelasnya untuk training. Level training paling rendah itu adanya namanya bronze. Level terendahnya bronze. Ya, apa? Bronze. Yang kedua, tingkatan berikutnya yaitu silver. Tingkatan berikutnya gold. Ya. Kalau bronze ini basic, belajar basic. Kalau silver ini sudah ke analisa detail-detail. Biasanya level SA itu minimal silver. Ya, berikutnya gold. Gold ini belajar manajemen bengkel. Itu gold. Paham ya sampai sini ya? Nah, teknisi minimal gold. Semuanya minimal gold. Nah, kalau lulusan SMK kelas khusus Yamaha baru keluar itu sudah gold. Berhubung di sini belum, berarti nanti kalau mau bronze training lagi di Yamaha 4 hari doang. Nah ini belajarnya kalau bronze untuk teknisi pemula materinya basic, belajar SOP kayak tadi yang saya lihat, terus perawatan berkala, WDP. Nah, kalau silver sudah belajar komunikasinya, analisanya sudah belajar. Kalau gold manajemen. Ya paham ya? Jadi ada apa aja? Education Yamaha. Yang terendahnya apa? Yang kedua silver. Yang ketiga gold. Oke. Selain training yang 3 itu kita update setiap bulannya. Ada training new model. New model itu model terbaru. Nah, contoh Yamaha sekarang yang terbaru apa? Lexi contohnya misalkan. Nah, itu kita training juga teknisi-teknisinya. Selain ini juga ada high school ini. Acara ini juga kita fasilitasi sama bengkel umum seminar. Nah, terus yang sudah training kita kasih sertifikat seperti ini supaya konsumen bisa baca. Oh, dealer ini minimal bros. Ya. Ada sertifikasinya, ada lisensinya. Ya. Nah, ini yang terakhir saya sampaikan. PKL kerjasama dengan Yamaha. Apa aja peraturannya? Mau disimak baik-baik ya. Oke, ini loh. Nah ini. Pertama SMK daftar PKL ke dealer sudah dilakukan ya, kamu aja nih. MOU dengan dealer dan lain sebagainya. Webpack sudah kan? Sama seperti ini ya. Oke. Terus
PKL, siswa wajib menggunakan Werpak Yamaha. Kenapa? Karena banyak keluhan dari konsumen, kalau pakai baju SMK ketahuan masih PKL. Ya, jadi kalau pakai Yamaha nggak kelihatan dari SMK-nya. Satu teknisi dibantu satu siswa PKL. Jadi teman-teman satu dealer tempel satu teknisi, deketin baik-baik, jaga hubungan baik dengan teknisinya. Ya, kita kayaknya seorang adik mau belajar ke kakaknya aja. Ya, tugas anak PKL bukan tugas bikin kopi ya. Hati-hati ya teman-teman. Harus aneh ketika dapat instruksi kok apa instruksi kopi gitu. Saya mau tolak baik-baik. Kalau bisa jangan saya Pak, saya mau belajar. Saya bukan mau jadi kopi, ya. Jelasin aja. Bukan tugasnya untuk layaknya seperti OB, bukan. Teman-teman seperti teknisi. Apa yang dilakukan teknisi, teman-teman lakukan. Nah itu tugasnya. Ya. Karena banyak yang kangen nggak berani ngomong akhirnya juga. Biasanya kalau saya ketemu yang seperti itu saya tegur. Nah kita juga dulu PKL ya, sama ya. Setelah selesai PKL, Werpak dikembalikan ke sekolahnya masing-masing. Werpak digunakan kembali untuk siswa PKL berikutnya. Nah, banyak item kita kenal dengan sampai di sini. Yamaha punya konsep selama 21 hari teman-teman dapat menguasai total SOP. Selama 21 hari teman-teman harus pernah melakukan SOP ini. PKL berapa bulan? 3 bulan. 21 hari ini sebulan aja enggak ya? Jadi sebelum sebulan pastikan teman-teman sudah nyoba semua. Contoh, periksa suspensi depan dan belakang. Harus pernah ngelakuin. Cara meriksanya gimana? Tanya nanti ke teknisi. Ya. Fungsi kelistrikan dan lampu misalkan, atau periksa tegangan aki. Harus tahu caranya. Berarti kan tidak hanya meriksanya, termasuk buka dari dudukan akinya kan ya. Karena dia punya konsumen, akinya dipakai. Yang normal berapa, yang nggak normal berapa. Kalau nggak normal harus diapain? Pelajari baik-baik ya. Yang sampai nanti pulang, Pak Ian nanya, dari 23 item kamu menguasai berapa item? Apanya lu? Oh, jangan sampai gitu. Jawab 100%, semua saya kuasai Pak. Periksa misalkan saringan udara, gampang kan? Tinggal periksa doang, periksa fisika, periksa busi misalkan. Sama terakhir, periksa pakai menggunakan YDT 3, yaitu FI software ya, diagnostik tool. Jadi setiap harinya teman-teman harus punya apa disebutnya kalau sekolah, modul ya. Siapkan seperti ini, nanti tanya seperti khas sekolah. Pak, apa aja kompetensi yang harus saya kuasai selama 21 hari? Dibuat print out, ya, dibuat print. Nah seperti ini. Ini ada nggak di dalam ini? Jurnal. Ada nggak? Bikin seperti ini ya teman-teman ya. Nanti di print aja, di print satu orang yang print, misalnya fotokopi. Jadi kompetensi apa yang hari pertama saya ngapain? Pengenalan bengkel dan tools. Hari kedua ngapain? Belajar cara periksa suspensi, gerak bebas kemudi, listrikan, periksa indikator warning light, periksa rem depan dan cek replay handle gas. Ini hari kedua dan ketiga 2 hari. Ya, jadi jangan sampai gini. Saya kadang-kadang iseng ketemu anak PKL, saya tanya. Dari PKL ya? Iya Pak, saya PKL. SMK mana? SMK ini, ada SMK. Terus hari ini kamu mau belajar apa? Iya, mau. Ya, itu, nggak bisa jawab. Hari ini kamu selama sekolah ditugaskan untuk belajar apa? Untuk PKL Pak.
beli NMAX pasti punya harapan. Mudah-mudahan nanti setelah beli NMAX cewek sebelah suka ya kan, terus digecengin dikit-dikit dikit naik ya kan, karena NMAX ya. Gitu. Pasti semua orang punya harapan, masing-masing harapannya berbeda. Nah, definisi dari kepuasan ketika harapan itu bisa sesuai dengan kenyataan. Ekspektasi teman-teman misalkan NMAX itu kenceng, pas dibeli pakai kenceng, nah itu sesuai kenyataan. Ekspresinya begini kalau standar lah. Harapan sesuai dengan kenyataan, ekspresinya senyum. Ya kan? Nah, harapannya tinggi, kenyataannya benar. Berharap kecepatannya 100, tahu-tahu kecepatannya 60, ya kan? Kecewa ya, kecewa ekspresinya tinggi, berarti nggak puas. Ataupun pelayanan ya, terhadap bentuknya pelayanan. Misalkan orang berharap dilayani dengan senyum, ramah, tahu-tahu nyampe bengkel cuekin, pas yang cuekin, bisa-bisa aja sana. Terus saya duduk di mana? Salam dulu. Nah, itu kan kecewa. Orang berharap datang ke situ dilayani dengan baik. Sekarang saya tanya, teman-teman kalau mau servis motor, orang mau datang ke bengkel tempat apa? Tempat servis, ya kan? Salah satu aktivitas servis adalah perbaikan kan? Perbaikan sepeda motor. Berarti orang yang datang itu kurang lebih mungkin punya masalah. Betul nggak? Orang punya masalah pusing atau enggak? Atau orang punya masalah itu bahagia ya? Enggak ya? Pasti punya masalah, sehingga kalau datang ke bengkel butuhnya dilayani dengan ramah. Nah, ini yang hebat. Harapannya 2, dapat kenyataannya 5. Ya kan? Mau datang ke bengkel, pikirnya sih mau servis aja, kalau dikasih minum. Padahal tak berharap dari dikasih minum. Dikasih senyuman sama teman-teman yang ganteng-ganteng ini. Halo, ya. Senyum nggak berhenti gini gitu kan? Wah, kayak bahagia deh kan? Bahagia. Saking bahagianya dia ketawa juga itu. Ketawa terbahak. Karena percaya nggak? Tersenyum ataupun tertawa ataupun bahagia itu menular. Percaya nggak? Coba aja senyumin teman sebelahnya. Pasti disenyumin juga. Nggak mungkin nggak? Ya kan? Nah, ya kan? Nular. Saya masih ingat filosofi di film kartun. Kebaikan tanpa pamrih itu menular. Begitupun senyum dan tertawa itu menular. Coba aja kalau nggak percaya. Di jalan tuh orang nggak kenal, senyumin aja, dia senyum sendiri nanti. Minimal ngetawain kita ya. Minimal dia isi ya. Nah, dengan baik. Nah, ya. Nular. Kebaikan itu menular. Ya, jadi konsumen mengharapkannya cuma servis, tahu-tahu dikasih minum, tahu-tahu dikasih senyum, tahu-tahu mau duduk aja dilapin dulu. Kan? Nah, itu puas banget. Ya. Itu filosofi dia mahal. Ingat, nanti kalau PKL ingat itu ya, jangan konflik dengan konsumen, utamakan konsumen. Kalau ada teknisi kami yang sebandel-bandelnya malah konflik dengan konsumen, boleh tegur. Saya diajarin yang mahal, gitu. Saya diajarin untuk baik terhadap konsumen. Kenapa masih gitu? Gitu. Tapi tenang, teknisi yang itu baik-baik kok. Asal ada kopi kan? Apa? Nah, orang kalau nggak puas, contoh aja, kita paling gampang bisnisnya warteg ya, warteg makan misalnya. Kalau orang yang nggak puas, nggak memuaskan, apa yang terjadi? Ya, pertama konsumennya hilang, nggak mau balik lagi, berpikir negatif aja. Kalau misalnya terpaksa tapi ke situ gitu, terpaksa tapi dasarnya nggak puas dari awal, negatif thinking ya. Wah ini pasti gini, orang juga aja. Terus yang paling berbahaya cerita buruk ke orang lain bahwa pelayanan di sana jelek. Nah, ini bisa berlaku nanti tidak hanya ketika teman-teman jadi karyawan, termasuk teman-teman mungkin ada yang ngurusin bisnis keluarganya. Ya, ingat konsep ini. Gak boleh konflik dengan konsumen. Konsumen satu orang bisa pengaruhi temennya sekelas, satu orang aja nih.
Mas siapa? Oh Mas Rahmat. Nah Mas Rahmat bahkan ya datang ke bengkel dibikin gak enak, mesinnya nggak beleduk. Wah. Saya tanya, sekelas ini tahu nggak mesinnya dia nggak beleduk? Tahu. Bakal tahu nggak besoknya lagi? Ya, lambat laun pasti cerita. Di video berikutnya. Bye.